Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mari pada saat ini kita masuk di dalam kebaktian rumah tangga. Untuk itu mari kita mengambil saat teduh sejenak. Mari kita buka kebaktian di malam hari ini dengan menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat 454 Indahnya Saat Yang Teduh. Baitnya yang pertama sampai kedua. Marilah pada saat ini kita akan masuk dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita dengan bersatu di dalam doa. Sujud syukur kami naikkan padamu untuk kesehatan dan rezeki yang terus Engkau alirkan sampai saat ini di dalam kehidupan kami. Walau tak mudah bagi kami mengelola berkat-Mu, namun senantiasa Engkau selalu membimbing kami. Sungguh Tuhan, sukacita yang luar biasa kami ungkapkan kepadamu melalui bacaan renungan yang akan kami dengar sebentar lagi. Penuhi kami dengan hikmat Roh Kudus-Mu, agar kami semakin hidup berkenan di dalam-Mu. Terlebih kami juga dapat semakin teguh melangkah kepadamu. Dan oleh sebab itu, kami serahkan diri kami kepadamu saat ini. Hanya ke dalam nama Yesus Kristus yang akan memimpin renungan kami pada malam hari ini. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, pembacaan firman Tuhan pada saat ini terdapat dalam surat Paulus kepada jemaat di Filipi. Yang pertama, ayatnya yang ke-21 sampai 30. Saya akan bacakan bagi kita semua. Karena bagiku hidup adalah Kristus, dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak.
Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan ini, taulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman. Sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku, apabila aku kembali kepada kamu. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh, dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu, bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan. Tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku, yang sekarang kamu dengar tentang aku. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang tidak hanya saja mendengar, tetapi juga melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Bapak Ibu yang terkasih, judul renungan kita saat ini, Bila Tuhan Tujuan Hidupku. Dari judul tadi, kita tahu bahwa tujuan hidup kita sebagai orang Kristen adalah Tuhan kita, Yesus Kristus. Dengan meneladan, dengan mengikut, dan melakukan segala sesuatu yang mengarahkan diri kita kepada Kristus. Ada yang mengatakan, hidup ini kan milik Tuhan, hidup ini kan punya Tuhan. Jadi kita harus bertanggung jawab atas hidup yang Tuhan percayakan melalui tindakan dan perbuatan kita. Kita tahu tujuan kita adalah Kristus. Kita tahu bahwa tujuan kita yaitu Tuhan Yesus Kristus. Namun demikian, tahukah kita bagaimana untuk bisa mencapai tujuan itu? Tahukah kita proses-proses apa yang harus kita lewati untuk tiba di tujuan tersebut? Pada saat ini, pembacaan firman Tuhan yang kita baca barusan tadi, mau menyampaikan 3 hal penting bagi kita untuk mencapai hidup yang terarah kepada Kristus. Yang pertama ada di ayatnya yang ke-22. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Maka poin pertama adalah bekerja, berusaha, memberi buah yang baik dengan hidup bersama, maju dan bersukacita dalam iman. Saya mencoba meringkas di ayat 22 dan ayat 25. Bekerja, berusaha, menghasilkan buah yang baik, dengan hidup bersama, maju, dan bersukacita di dalam iman. Pesan Paulus saat ini hendak mengarahkan kita akan hidup bersama dengan sesama. Bahwa hidup bersama dengan sesama, kita diajak untuk bisa saling memperhatikan, saling tolong menolong, saling mempedulikan, saling memberi kedamaian, memberi kesejahteraan. Paulus mengatakan hal ini tidak semata-mata karena dia hanya ucapan belaka, tidak hanya sekedar omongan. Paulus sendiri juga sudah melakukan hal itu.
Firman yang kita baca saat ini merupakan surat yang dituliskan oleh Paulus ketika ia berada di penjara. Bapak Ibu, kalau kita bayangkan kehidupan di dalam penjara, tentu tidak ada yang nyaman. Kita tentu merasa mungkin kecewa, tidak terima, menderita, dan perasaan lain yang tidak kita sukai. Dan itu juga dirasakan oleh Paulus saat itu. Tapi ia tidak fokus pada penderitaannya di dalam penjara. Dia tidak fokus untuk merenung nasibnya di dalam penjara. Tapi justru ia hanya berfokus pada kehidupan jemaat di Filipi. Bagaimana jemaat di Filipi dengan tantangan dan rintangan yang ada di sekitar mereka, mereka harus tetap bersatu, harus tetap teguh imannya di dalam Kristus. Dan karena begitu besar perhatian Paulus terhadap jemaat di Filipi, maka dalam penderitaan pun ia tetap berusaha menguatkan, memberi nasihat-nasihat kepada jemaat di Filipi melalui surat. Dan ini adalah bukti nyata bahwa Paulus sungguh menjalankan panggilan Tuhan untuk melayani. Kita pun bagi sesama juga dituntut untuk melayani. Pelayan Tuhan bukan hanya pendeta, bukan hanya majelis jemaat. Tapi setiap kita yang memutuskan untuk percaya Kristus, kita adalah pelayan Tuhan. Kita punya tugas untuk melayani Tuhan dan sesama. Melayani bukan berarti kita akan dipuji, kita akan disembah, kita akan digemari banyak orang. Menjadi seorang pelayan bukan untuk dilayani, melainkan kita diajak untuk bisa melayani yang dilayani, melayani Tuhan dan sesama. Melayani artinya memberi kepuasan, memberikan kebahagiaan, memberikan sukacita, memberikan pertolongan kepada yang dilayani. Dan itu merupakan tanggung jawab yang besar. Dan itu yang mau ditekankan oleh Paulus kepada jemaat di Filipi, juga kepada kita saat ini. Bahwa kita semua punya tugas untuk melayani Tuhan dan sesama. Maka mari kita melayani dengan sungguh, dengan seluruh kemampuan kita, dengan mengedepankan kepentingan bersama di atas kepentingan diri sendiri. Dan kemudian poin yang kedua yang mau kita lihat di dalam bacaan kita saat ini, di ayatnya yang ke-27, hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Kita diajak, jemaat di Filipi juga diajak untuk hidup ke arah Kristus. Kita perlu hidup berpadanan dengan Injil Kristus. Hidup berpadanan dengan Injil Kristus artinya kita berfokus pada kebenaran firman Tuhan. Hidup melakukan yang baik di hadapan Tuhan. Menjadikan firman Tuhan sebagai aturan kehidupan kita untuk menentukan yang baik dan yang tidak baik. Seringkali kita melihat segala sesuatunya baik. Sebagai seorang manusia, kita melihat, oh hal ini baik. Tapi mari kita refleksikan kembali. Apakah baik yang selama ini kita kira benar-benar baik, sudah sungguh baik di hadapan Tuhan? Apakah yang kita bilang selama ini benar, sudah sungguh-sungguh benar berdasarkan firman Tuhan? Paulus menyarankan, menguatkan jemaat di Filipi untuk berpadanan dengan Injil. Karena pada saat itu mereka menerima banyak sekali tantangan, yaitu ajaran-ajaran sesat. Ajaran-ajaran yang bisa memecah belah kesatuan mereka. Dan oleh karena itu Paulus ingin mereka menjadikan Injil Kristus sebagai pedoman hidup mereka, bukan ajaran-ajaran lain, bukan pengaruh-pengaruh lain. Dan selain itu juga, di hal yang ketiga yang dipesankan kepada kita juga jemaat di Filipi, yaitu percaya dan berjuang
menderita bersama oleh karena nama Kristus. Percaya dan berjuang menderita bersama oleh karena nama Kristus. Di sini ada kata menderita. Menderita oleh karena Kristus, menderita di dalam Kristus bukan berarti menantang maut. Bukan berarti kita berantem di sana sini, menggunakan emosi kita untuk menjadikan agama kita paling dihargai, menjadikan agama kita paling dipandang. Bukan demikian, bukan menderita yang berarti menantang maut. Tapi menderita yang dimaksudkan di dalam pembacaan firman saat ini, yaitu menderita yang artinya bersama, memikul salib kita. Memikul pergumulan kehidupan kita dengan tetap berjalan lurus di dalam Kristus. Berjalan dengan tidak ke kanan ke kiri. Memikul dengan jalan di jalan Kristus. Dan itulah menderita yang dimaksud oleh bacaan kita saat ini. Menderita di dalam Kristus. Dan dengan demikian, ketiga hal tadi, yang pertama bekerja, berusaha menghasilkan buah yang baik dengan hidup bersama, hidup berpadanan dengan Injil, dan menderita di dalam Kristus. Menjadi tiga hal penting untuk kita berproses berjalan ke arah Kristus. Dan tentu itu semua tidak mudah untuk kita lakukan. Maka dari itu kita perlu dasar yang kuat. Kita perlu dasar fondasi yang kokoh. Apakah fondasi itu? Yaitu dengan bersyukur. Bersyukur itu pun juga dikatakan di dalam Kolose 3 ayatnya yang ke-17. Segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus. Itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Firman Tuhan pun mengatakan bahwa segala yang kita lakukan, segala yang kita ucapkan, dasarkan semuanya itu dengan dalam nama Yesus Kristus dan dengan bersyukur. Artinya apapun yang kita kerjakan, dasarkan semua dalam nama Kristus dengan mengucap syukur. Bersyukur dalam susah, bersyukur dalam sakit, kecewa, senang, dan bahagia. Mungkin kita masih bertanya, gimana kita bisa bersyukur kalau perasaan kita amburadul seperti ini? Gimana kalau kita masih kecewa? Kalau hidup kita susah-susah aja, gimana mau bisa bersyukur? Mungkin kita pernah bertanya demikian. Hari ini kita melihat jeripaya Paulus yang memilih mengikut Kristus, yang memilih percaya kepada Kristus, memilih untuk melayani Kristus melalui sesama. Banyak hal yang telah dilakukan. Ia dipenjara, ia menderita, ia tidak disukai oleh banyak orang, dan masih banyak hal-hal lain yang dilaluinya. Tapi semua itu masih tetap Paulus lakukan, masih tetap Paulus jalankan. Ia tetap memberitakan berita kebenaran Injil Tuhan. Ia tak henti-hentinya mengajak orang percaya kepada Kristus, dan semua itu dilakukannya tentunya karena satu dasar, yaitu bersyukur. Bersyukur yang diperlihatkan oleh Paulus memang butuh pengorbanan. Mungkin kita bisa ditolak, mungkin kita bisa tidak diterima. Tetapi ketahuilah bahwa sekalipun semua terlihat menyedihkan, sesungguhnya apa yang kita kerjakan adalah keuntungan untuk hidup kekal bersama Kristus. Dengan demikian, bila Tuhan menjadi tujuan hidup kita, maka jaminan hidup yang kekal dan sukacita menyertai kehidupan kita selalu. Tetaplah kasihi Allah sesama, dan hidup di dalam kebenaran Injil. Jadikanlah rasa syukur untuk kita bisa melakukan semua hal itu. Berjuanglah bersama di dalam penderitaan dunia oleh karena Kristus. Dengan demikian tujuan hidup kita yang adalah Kristus semakin menjadi nyata.
di dalam kehidupan yang kita jalani. Amin. Mari kita respon firman Tuhan pada saat ini dengan menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat 451, Bila Yesus Berada di Tengah Keluarga. Mari kita ungkapkan rasa syukur kita melalui persembahan yang akan kita kumpulkan. Namun sebelumnya mari kita mendengar firman Tuhan yang berkata, dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang Skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Mari kita kumpulkan persembahan sambil kita menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat 302, Kubri Persembahan, baitnya yang pertama sampai ketiga. Marilah pada saat ini kita bawa persembahan kita dan pengharapan-pengharapan kita di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tak putus-putusnya kami rasakan kebaikan-Mu yang nyata bagi kami untuk setiap berkat yang selalu Kau curahkan kepada kami. Pada saat ini izinkanlah hamba-Mu untuk mempersembahkan sebagian berkat yang telah kami terima daripada-Mu. Kiranya persembahan ini dapat diteruskan untuk menjadi berkat lagi bagi sesama dan semesta. Kami dalam seminggu ini datang dengan berbagai pergumulan kehidupan kami. Kesulitan ekonomi, tubuh kami yang sakit, relasi kami yang renggang dengan sesama,
duka cita, keterbatasan, dan pergumulan lain yang mungkin tak dapat kami ungkapkan satu persatu. Tolong kami Tuhan untuk berjuang dengan iman kami menyelesaikan setiap pergumulan ini. Agar hanya dengan kasih-Mu ada jalan keluar, dan agar hanya dengan kasih-Mu kebaikan juga boleh kami dapatkan. Tuhan, sedih hati kami ketika mendengar semakin banyak saudara-saudara kami yang terkena virus corona atau COVID-19. Bahkan juga para perawat, dokter, dan pihak-pihak lainnya yang berupaya keras menekan pertumbuhan pasien COVID-19. Tolonglah kami semua ya Tuhan, agar dalam situasi sulit ini kami tidak kehilangan harapan, melainkan semakin berharap, semakin berseru kepadamu. Kuatkanlah dan berikanlah kami selalu semangat agar tetap dapat melewati badai ini. Dan tak lupa juga kami berdoa bagi gereja kami, GKP Yeruel Cibubur, dalam setiap kegiatan yang berlangsung, dan setiap kami yang terlibat di dalamnya. Kiranya ya Tuhan, pada saat ini kami yang sedang berada dalam penyesuaian untuk menjalankan kegiatan melalui online, berikanlah kami kemampuan dan kesabaran supaya kami dapat mengerti dan memahami dan tetap dapat mengikuti dengan proses model kegiatan peribadahan yang saat ini berlangsung. Kiranya keadaan saat ini segera membaik, agar kami dapat menjalankan aktivitas kami seperti semula. Bapa di surga, inilah doa dan pengharapan kami kepadamu. Mohon ampun atas dosa dan kesalahan dan keterbatasan kami. Inilah hidup kami yang mau diperbaharui menurut kasih-Mu. Demi Kristus Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Jemaat Allah yang terkasih, bersyukurlah senantiasa dalam segala hal. Hiduplah dalam kebersamaan.
Jadikan firman Tuhan sebagai pedoman hidup kita, dan berjuanglah selalu di dalam Kristus. Kuasanya pasti memampukan kita semua. Dan kini terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Yesus Kristus dan kasih Allah dalam persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.